Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu 18 Juni 2022 dengan judul Aku Tidak Goyah. Ayatnya di dalam Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Adalah lewat perkara-perkara kecil tabiat kita dibentuk dalam kebiasaan yang berintegritas. Sesungguhnya tidak ada hal yang dianggap kecil untuk kita kerjakan. Setiap tindakan diperhitungkan, apakah diperhitungkan sebagai sesuatu yang benar atau sebagai sesuatu kesalahan. Hanya dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam transaksi sekecil apapun dalam kehidupan sehari-hari kita diuji dan tabiat kita dibentuk. Dalam berbagai situasi kehidupan kita diuji, olehnya kita mendapatkan kuasa untuk menghadapi ujian yang lebih besar dan lebih penting yang harus kita hadapi dan dinyatakan layak untuk mengisi posisi yang lebih penting. Pikiran harus dilatih lewat ujian setiap hari agar memiliki kesetiaan untuk merasakan tuntutan dan kewajiban untuk berbuat benar di atas kecenderungan hati dan kesenangan. Pikiran yang terlatih secara demikian tidak goyah di antara yang benar dan yang salah, seperti buluh bergetar di tiup angin. Tetapi begitu masalah datang ke hadapan mereka langsung mengetahui prinsip apa yang harus digunakan, dan mereka secara naluri memilih yang benar tanpa lama memperdebatkan masalah tersebut. Mereka setia karena mereka telah melatih diri mereka sendiri untuk setia melakukan kebenaran. Dengan setia pada hal-hal yang paling kecil, mereka memperoleh kekuatan dan menjadi mudah bagi mereka untuk setia dalam hal-hal yang lebih besar. Jika hidup kita dipenuhi dengan keharuman kekudusan, jika kita menghormati Tuhan dengan memiliki pemikiran yang baik terhadap orang lain dan perbuatan baik untuk memberkati orang lain, tidak masalah apakah kita tinggal di pondok atau istana. Keadaan tidak ada hubungannya dengan pengalaman jiwa. Nama besar di antara manusia adalah seperti huruf-huruf yang ditulis di atas pasir, tetapi karakter yang tidak bernoda akan bertahan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang dikasihi dimanapun kita berada, adalah merupakan ini menjadi pengharapan kita. Seperti renungan ini menjelaskan kepada kita, setiap orang yang sudah terlatih di dalam iman, yang senantiasa menghadapi ujian-ujian di setiap harinya dan teguh di dalam pendirian dalam kebenaran Tuhan, maka itu akan terbentuk menjadi satu prinsip yang mana akan muncul pada saat membutuhkan pertimbangan dalam menghadapi satu tantangan yang begitu besar. Maka prinsip itu akan tetap nyata dan itu akan menjadi kekuatan dan menjadi senjata. Inilah bagaimana iman kita teguh di dalam Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita mencapai tahap itu? Hanya dengan setiap saat kita berada di dalam kekudusan Allah dan kita tetap menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Sering kita sebutkan di dalam ungkapan firman Tuhan adalah setia di dalam perkara-perkara yang kecil, sehingga Allah akan mempercayakan perkara-perkara yang besar dan umatnya akan tetap menjadi pemenang. Marilah kita menghadapi hari-hari kita dengan penuh ujian untuk kita akan menang melalui tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kebesaran kasih Tuhan yang selalu menjadi bahagian kami umat-umat-Mu. Terlebih firman Tuhan pada saat ini menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa, melalui janji pengharapan bagi kami yang hidup di dalam keberdosaan kami. Bila mana kami di dalam kerendahan hati datang kepada Tuhan, tidak akan pernah kurang kasih karunia Tuhan untuk mampu mengampuni kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di saat hari ini yang akan kami lalui, berkenanlah kiranya berkat dan kasih Tuhan juga mengiringi kehidupan kami dalam semua hal yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah selalu berkenan kepada Tuhan dan juga mendapatkan tuntunan sehingga kami berada dalam jalan kebenaran Tuhan. Memberkati juga umat-umat Tuhan dalam melakukan ibadah di sepanjang hari ini untuk dapat menyiarkan akan kebenaran Tuhan sehingga banyak jiwa yang akan mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Berkati persekutuan dengan gereja Tuhan untuk dapat bekerja sama di dalam memasyurkan Injil ke seluruh dunia ini.
memberkati umat-umat-Mu yang dalam keadaan lemah iman ya Bapa. Lawatan kasih-Mu menjadi bahagian mereka. Demikian juga yang berada dalam keadaan sakit secara fisik ya Bapa. Kuasa Tuhan dan penumpangan tangan-Mu menjamah tubuh dan mengangkat penyakit dan memberikan pemulihan dan kesembuhan yang datangnya daripada surga. Ya Bapa, teringat akan saudara-saudara kami yang pada hari ini bersuka cita oleh karena Tuhan sudah menambahkan usia mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan menjadi bagian mereka juga ya Bapa. Pertambahkan kesehatan dan umur yang panjang, dan Engkau akan mengisinya dengan kebahagiaan ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.